Salam Guru Penggerak. Perkenalkan, nama saya Rista Damayanti Siregar SPD, CGP Angkatan 11 dari SD Negeri 10268 Kampung Dame, Kabupaten Serdang Bedagai, yang dibimbing oleh fasilitator Bapak Agus Wijanako SPD dan pengajar praktik Ibu Birna Mastiur Siahaan SPD JR. Dalam kesempatan ini, saya akan menyampaikan kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara yang ada pada tugas modul 1.1 koneksi materi. Sebelum mempelajari modul 1.1, pembelajaran yang saya lakukan selama ini, saya hanya mentransfer materi pembelajaran saja, dan saya menganggap ketuntasan dalam penyampaian materi lebih penting daripada memahami karakteristik peserta didik. Kemudian saya hanya melihat nilai dari aspek kognitifnya saja. Jika nilai murid sudah mencapai KKM, maka saya menganggap pembelajaran sudah berhasil. Kemudian, selama ini saya hanya menganggap murid itu sebagai objek pembelajarannya saja, dan sehingga pembelajaran hanya berpusat pada guru atau teacher center. Saya juga tidak memperdulikan apakah murid sudah benar-benar paham atau tidak dengan materi yang telah saya sampaikan. Tetapi setelah mempelajari modul 1.1 tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara, saya menyadari bahwa yang saya pikirkan dan lakukan selama ini tidaklah tepat. Seharusnya, kegiatan pembelajaran dilakukan dengan sistem student center, di mana murid memiliki kebebasan dalam mengekspresikan diri, mengemukakan pendapat, dan berkreasi. Kita sebagai guru juga sebagai pendukung dan fasilitator yang dapat menuntun peserta didiknya dengan sabar dan ikhlas tanpa ada rasa paksaan ataupun tuntutan. Dan kita juga sebagai guru harus dapat melakukan pembelajaran secara menyeluruh, bukan hanya aspek kognitif saja, melainkan juga psikomotor, afektif, spiritual, dan budaya. Kita sebagai guru juga harus bisa memberikan kesempatan murid untuk tumbuh sesuai dengan kodratnya. Yang dapat saya terapkan agar kelas dapat mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara antara lain, saya sebagai pendidik harus mengenal karakteristik masing-masing peserta didik agar dapat memberikan pembelajaran yang sesuai dengan karakter anak, dengan cara melakukan diagnostik awal untuk memetakan kemampuan, minat belajar, serta bakat yang dimiliki oleh masing-masing peserta didik agar pembelajaran dapat berpihak pada peserta didik. Setelah itu, saya merancang dan melaksanakan pembelajaran interaktif sesuai dengan kebutuhan peserta didik, di mana saya akan membuat metode pembelajaran yang menyenangkan, kreatif, dan menarik, sehingga peserta didik merasa nyaman dan tertarik untuk belajar, agar peserta didik ikut dilibatkan dalam pembelajaran agar sesuai dengan metode student center. Kemudian kita sebagai guru juga harus menerapkan pembelajaran abad 21, di mana di abad 21 ini peserta didik akan berpikir kritis, kreatif, komunikasi, dan kolaborasi. Selanjutnya, pembelajaran tidak lagi menuntut tetapi menuntun, dan memposisikan diri sebagai pamong yang membimbing dan memfasilitasi serta dapat menginspirasi murid agar dapat mengembangkan potensi yang dimiliki secara bebas, bertanggung jawab, kreatif, dan mandiri. Setelah mempelajari modul 1.1, maka kita akan mendapat kesimpulan, yaitu menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan dan pengajaran tidaklah sama, di mana pengajaran adalah bagian dari pendidikan. Pengajaran itu juga adalah proses pendidikan dalam memberi ilmu untuk kecakapan hidup anak serta secara lahir dan batin. Sedangkan pendidikan pada hakikatnya adalah menuntun atau memberi tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki
agar peserta didik mencapai kodrat yang dimiliki, agar ia mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Dan pendidikan menciptakan ruang bagi peserta didik untuk bertumbuh secara utuh agar mampu memuliakan dirinya dengan orang lain serta menjadi mandiri. Filosofi pendidikan menurut Bapak Ki Hajar Dewantara ini juga menyadarkan pentingnya memberikan pendidikan menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Kemudian kita sebagai guru harus memberi contoh teladan yang baik kepada muridnya, dan kita sebagai guru harus mampu menjadi penyemangat dan motivator yang handal, mampu menjadi pendorong dan pemacu profesional bagi peserta didik. Kita sebagai seorang guru ibarat petani yang mana hanya dapat menuntun tumbuhnya padi. Ia dapat memperbaiki kondisi tanah, memelihara tanaman padi, memberi pupuk dan air, membasmi ulat-ulat atau jamur-jamur yang mengganggu hidup tanaman padi dan lain sebagainya. Tidak akan dapat menjadikan padi yang ditanamnya itu tumbuh menjadi jagung, dan tidak dapat memelihara tanaman padi tersebut seperti halnya cara memelihara kedelai ataupun lainnya. Begitu juga kita sebagai guru harus bisa menuntun peserta didik kita sesuai dengan bakat yang dimilikinya. Sekian pemaparan saya mengenai kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara di tugas modul 1.1. Semoga bermanfaat. Sekian dan terima kasih.